Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Zahra. Nama saya Enda Alexa Augusrianto. Di sini kami akan menjelaskan peristiwa politik masa demokrasi terpemimpin 1959 sampai 1965. Jadi peristiwa politik itu ada dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama, peristiwa politik dalam negeri. Ada kekuatan politik nasional Presiden Soekarno, TNI AD, dan PKI. Terus pembebasan Irian Barat, dan terakhir gerakan 30 September 1965. Dan yang di luar negerinya itu adanya Konferensi Nevos dan Oldevos, adanya konfrontasi dengan Malaysia Dwi Kora, lalu ada politik Mercusuar Nevo dan Konevo, dan politik Poros. Nanti. Itu belum di-post. Di sini kita akan menjelaskan pembebasan Irian Barat. Nah, Hari Pembebasan Irian Barat diperingati setiap tanggal 1 Mei. Hari bersejarah ini menandakan bebasnya Irian Barat dari Belanda. Pembebasan Irian Barat telah melalui proses yang panjang. Adanya konferensi meja bundar pada 1949 yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, yang bertujuan mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan persengketaan di antara kedua belah pihak. Untuk mencapai kesepakatan tentang pengakuan kedaulatan Indonesia, salah satunya persengketaan mengenai wilayah Irian Barat. Negosiasi telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun tak kunjung mencapai kesepakatan. Akhirnya Indonesia memilih untuk melakukan konfrontal politik dan ekonomi. Tindakan tersebut memicu Belanda untuk memperkuat pasukan militernya di Irian Barat. Ketegangan di antara hubungan kedua negara ini menyebabkan Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Sehingga Indonesia melakukan berbagai perjuangan diplomasi, di antaranya dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung dan Sidang Umum PBB. Pada 14 Desember 1961, keinginan untuk membebaskan wilayah Papua Barat dari Belanda ini direncanakan dalam suatu agresi militer yang dikenal dengan Operasi Trikomando Rakyat Trikora sebagai dampak pelanggaran yang dilakukan Belanda dari Konferensi Meja Bundar. Perjanjian New York diperoleh pada 15 Agustus 1962 yang berisi tentang pembebasan Irian Barat. Tertulis dalam perjanjian tersebut bahwa Belanda harus menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia dengan tenggang waktu paling lambat pada 1 Mei 1969. Selama proses tersebut, kemudian Irian Barat dipegang oleh United Nations Temporary Executive Authority atau UNTA, bentukan dari PBB. Selain itu, disebutkan bahwa pihak Belanda harus menarik pasukan militernya dari Irian Barat, sedangkan pihak Indonesia diizinkan untuk berada di sana meski tetap dalam pengawasan UNTA. Pada 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTA. Lalu pada 31 Desember 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera merah putih. Hal ini menandakan kekuasaan de jure atau secara hukum Indonesia atas tanah Irian Barat di bawah pengawasan PBB. Tepat pada 1 Mei 1963, akhirnya diselenggarakan upacara peresmian penyerahan Papua Barat kepada Indonesia melalui UNTA di Jayapura. Papua Barat menjadi bagian dari provinsi ke-26 Indonesia dengan nama Irian Jaya. Pada tahun 1969, Indonesia menggelar penentuan pendapat rakyat atau PEPERA untuk memastikan kedudukan Irian Barat yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Penyelenggaraan PEPERA disaksikan oleh 2 utusan PBB. Hasilnya ialah rakyat Papua bagian barat memilih tetap bergabung dengan Indonesia. Meski begitu, Kesatuan Papua Merdeka dan pengamat independen lain mencurigai hasil ini. Untuk meredam usaha pemisahan diri, Presiden Abdurrahman Wahid memberi otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada tahun 2000-an. Provinsi tersebut kemudian dibagi menjadi 2, yakni Papua dan Irian Jaya Barat atau sering kita kenal dengan Papua Barat, melalui instruksi Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2001. Cukup sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.